Surat Tuntutan Nomor Registrasi Perkara PDM-45-2-2024-PN-BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Program Studi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Ringkasan peristiwa: 1. Pada atau sekitar 2 Februari 2024, korban bernama Bebek, umur 19 tahun, mahasiswa, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya dalam keadaan terbungkus plastik besar, dilapisi spray, dan ditaburi bahan pengawet serta pewangi. Kondisi jenazah menunjukkan luka tusuk berulang pada leher dan dada. 2. Dari hasil olah TKP dan visum, penyebab kematian adalah luka tusuk pada bagian vital yang mengakibatkan pendarahan hebat dan syok. 3. Terdakwa Ayam adalah teman dekat korban dan tercatat sebagai orang terakhir yang terlihat bersama korban sebelum ditemukannya jenazah. 4. Sebelum bertemu korban, terdakwa membawa dan menyimpan pisau lipat di dalam jok motor, kemudian mengambil pisau tersebut dan memasukkannya ke saku celana sebelum mendatangi kamar korban. 5. Di dalam kamar korban, terdakwa berpura-pura hendak pulang, namun kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk korban berkali-kali. Saat korban melakukan perlawanan, yaitu menggigit tangan terdakwa tetap melakukan serangan sehingga korban tersungkur dan tidak lagi bernafas. 6. Setelah korban dinyatakan tewas, terdakwa mengambil barang-barang milik korban seperti laptop MacBook, dompet, dan ponsel, lalu berusaha menyembunyikan jenazah dengan membungkus menggunakan plastik dan spray serta menaburkan bahan pengawet dan pewangi. 7. Motif yang terungkap dalam penyidikan antara lain rasa iri terhadap keberhasilan korban, tekanan ekonomi yang dirasakan terdakwa, serta adanya pengakuan terdakwa bahwa ia terinspirasi oleh adegan pada tayangan film Narcos. 8. Dari fakta-fakta di atas dan bukti-bukti pendukung, penyidik menilai ada indikasi perencanaan, pelaksanaan dengan sengaja, serta akibat kematian korban, sehingga memenuhi unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Dakwaan primer pasal 340 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Alat bukti: 1. Berkas penyidikan BAP dan berita acara pemeriksaan tersangka. 2. Berita acara olah tempat kejadian perkara. 3. Hasil visum atau laporan kedokteran forensik yang menyatakan penyebab kematian dan hubungan antara luka tusuk dan kematian korban. 4. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik pada senjata tajam atau petunjuk biologis. 5. Barang bukti fisik: 1 buah pisau lipat yang diamankan dari terdakwa atau lokasi, plastik pembungkus, spray, pengawet, dan pewangi. 6. Barang-barang yang diambil terdakwa dari korban: 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit ponsel. 7. Bukti dokumen atau rekaman CCTV yang menempatkan terdakwa di lokasi atau perjalanan, catatan komunikasi atau telepon antara terdakwa dan korban, serta bukti transaksi yang relevan. 8. Keterangan saksi-saksi fakta: saksi-saksi yang melihat terdakwa bersama korban, saksi yang menemukan jenazah, saksi-saksi yang mengetahui persiapan terdakwa membawa pisau, dan saksi ahli. 9. Keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan yang relevan. 10. Dokumentasi foto TKP, kondisi jenazah, dan barang bukti. Daftar saksi: 1. Saksi A, teman kos atau penemu jenazah. 2. Saksi B, tetangga kos yang mendengar keributan. 3. Saksi C, saksi yang melihat terdakwa masuk dan keluar kamar korban. 4. Penyidik atau penemu barang bukti. 5. Ahli forensik, yaitu dokter yang melakukan visum. 6. Ahli psikologi, jika diminta penjelasan motif atau perencanaan. 7. Saksi lain yang memberikan keterangan tentang hubungan terdakwa dengan korban, kondisi ekonomi terdakwa, dan aktivitas terdakwa sebelum kejadian. Analisis yuridis per unsur pasal 340 KUHP. 1. Unsur barang siapa. Terdakwa sebagai subjek tindakan ini adalah manusia dewasa yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Identitas terdakwa telah jelas dan diperiksa sebelum
dan serta selama proses penyidikan. Unsur ini terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya kesengajaan. Terdakwa menyiapkan senjata tajam, yaitu pisau lipat, dan membawanya saat mendatangi korban. Melakukan penusukan berulang kali pada bagian vital leher dan dada. Pengakuan terdakwa dan kesesuaian antara keadaan TKP dan mekanisme luka yang menunjukkan niat untuk menimbulkan kematian. Luka berulang pada bagian vital menunjukkan tindakan yang diarahkan untuk menghilangkan nyawa, bukan sekedar perkelahian atau tindakan tidak sengaja. Unsur ini terpenuhi. 3. Unsur dengan terencana terlebih dahulu. Indikator perencanaan antara lain membawa pisau sejak dari luar, yaitu menyimpannya di jok motor, kemudian memasukkan pisau ke saku sebelum mendatangi korban, berpura-pura hendak pulang sebagai modus, serta adanya jeda waktu yang cukup antara persiapan dan pelaksanaan tindakan. Terdakwa juga diduga melakukan tindakan untuk menghilangkan jejak, yaitu membungkus jenazah, menaburkan pengawet dan pewangi, yang menunjukkan kesadaran atas akibat perbuatannya dan usaha menyembunyikan bukti. Unsur perencanaan terpenuhi. 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Akibat tindakan terdakwa adalah kematian korban yang secara medis disebabkan oleh luka tusuk pada bagian vital. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi. Berdasarkan ketersediaan alat bukti dan keterangan saksi serta hasil forensik, unsur-unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Analisis terhadap dakwaan subsider. Pasal 338 KUHP menuntut unsur kesengajaan merampas nyawa tanpa syarat rencana terlebih dahulu. Karena unsur pasal 340 yang memerlukan rencana telah terpenuhi, dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut apabila hakim menerima dakwaan primer. Hal-hal yang memberatkan. Jaksa mengajukan hal-hal berikut sebagai faktor pemberat dalam penentuan pidana. 1. Perbuatan menimbulkan hilangnya nyawa seseorang yang masih muda, sehingga dampak sosial dan emosional besar. 2. Cara pembunuhan yang kejam, yaitu menusuk berulang kali pada bagian vital. 3. Komplotan atau motif pengambilan barang milik korban setelah pembunuhan. Unsur pencurian dan keuntungan material pasca perbuatan. 4. Upaya penghilangan jejak dan tindakan tidak manusiawi terhadap jenazah, yaitu membungkus, menabur pengawet, serta pewangi. 5. Dampak sosial, menimbulkan trauma pada keluarga korban, keresahan masyarakat, dan merusak citra lingkungan kampus. 6. Adanya perencanaan yang meningkatkan keseriusan tindak pidana. Hal-hal yang meringankan. Jaksa mengakui adanya beberapa hal yang dapat menjadi faktor peringankan. Antara lain, 1. Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama pemeriksaan atau persidangan. 2. Belum pernah dihukum sebelumnya. 3. Usia terdakwa masih relatif muda. 4. Bila ada bukti penyesalan atau kemungkinan restitusi kepada keluarga korban, hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sanksi hukum yang diajukan atau tuntutan. 1. Nyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup. Alternatif tuntutan bila majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan seumur hidup, pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan barang bukti disita dan dimusnahkan atau dikembalikan sesuai peruntukannya. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan. 5. Menetapkan restitusi atau ganti kerugian material imaterial kepada ahli waris korban apabila dapat dibuktikan dan dituntut dalam pembuktian perdata sesuai ketentuan hukum acara dan peraturan yang berlaku. Tuntutan tambahan atau permintaan lain. 1. Menetapkan barang bukti berupa pisau lipat, plastik pembungkus, sprei pengawet, serta pewangi untuk dimusnahkan. 2. Menetapkan barang-barang korban yang telah diamankan, seperti laptop, ponsel, dan dompet, dikembalikan kepada keluarga korban setelah diverifikasi kepemilikan dan data. 3. Memerintahkan pemeriksaan psikiatri atau psikologi terhadap terdakwa.
untuk memastikan keadaan mental saat melakukan perbuatan dan menentukan apakah ada gangguan jiwa yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. 4. Meminta agar majelis hakim mempertimbangkan juga kemungkinan perintah rehabilitasi sosial atau program pembinaan selama masa pidana sesuai kebijakan hakim. Daftar barang bukti yang diajukan. 1. 1 buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. 2. 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada keluarga korban setelah verifikasi. 3. 1 buah dompet dikembalikan kepada keluarga korban. 4. 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. 5. Plastik besar, spray, pengawet, serta pewangi dirampas untuk dimusnahkan. 6. Foto dokumentasi TKP, visum, hasil laboratorium forensik, BAP saksi, rekaman CCTV, bukti komunikasi. Penutup. Demikian surat tuntutan ini disusun berdasarkan berkas perkara, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, hasil olah TKP, visum, dan alat bukti lainnya yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Atas dasar itu, Jaksa Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung agar mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Bandar Lampung, 20 November 2025. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.